Silakan Mbak Airin untuk dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bisa didengar suara saya dengan jelas, Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian? Oke, baiklah. Selamat datang Bapak dan Ibu-Ibu semua dalam acara sosialisasi e-faktur 3.0 KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Seperti yang kita tahu, ada update aplikasi dari e-faktur 2.2 ke 3.0. Nah, update aplikasi ini mungkin baru bagi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sini kami mencoba untuk memberikan panduan bagaimana caranya untuk mengupdate dan juga nanti untuk melaporkan SPT masa PPN setelah ada e-faktur 3.0 ini. Oke, sebagai informasi, acara sosialisasi hari ini itu akan kita bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi yang akan dilakukan oleh saya dan juga rekan saya, Dani. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini nanti kita akan mulai setelah sesi pemaparan berakhir. Jadi mungkin kepada Bapak, Ibu dan Ibu-ibu semua yang misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa nanti di chat di kolom chat atau nanti mungkin bisa raise hand setelah acara materi berlangsung. Kemudian, oh ya, saya juga minta maaf, mohon kepada Bapak Ibu dan Ibu-Ibu sekalian untuk menonaktifkan audio selama materi berlangsung, atau nanti kita minta perkenannya untuk mematikan secara langsung dari sini selama materi berlangsung. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja acara sosialisasi hari ini dengan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Dani, untuk overview update aplikasi e-faktur 3.0 ini. Kepada Saudara Dani, saya silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi aplikasi e-faktur 3.0. Baik, di sini saya akan mengoverview terkait dengan update aplikasi e-faktur 3.0 ini sendiri. Aplikasi e-faktur 3.0 ini sendiri mengakomodir untuk pajak masukan dan dokumen PIB atau impor barang. Nah, di sini dari pihak DJP update terkait dengan e-faktur 3.0 ini memunculkan menu pre-populated. Pre-populated itu jadi semua dokumen PM kita akan tampil di aplikasi e-faktur. Baik, mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Jadi yang pre-populated, pajak masukan dan SPT masa PPN pada aplikasi e-faktur. Baik, Bapak Ibu, mohon tunggu sebentar. Baik. Next. Ya, jadi tujuan dari pre-populated pajak masukan dan SPT masa PPN ini antara lain untuk membantu wajib pajak mengisi SPT masa PPN secara benar, lengkap dan jelas. Lalu yang kedua, tujuannya yaitu untuk membantu wajib pajak mengisi SPT secara lengkap, benar, dan jelas, khususnya pada form 1111 B2, yaitu pajak masukan. Nah, kalau yang pertama tadi untuk B1 terkait dengan impor, yang nomor 2 ini untuk B2 terkait dengan pajak masukan dalam negeri. Nah, yang ketiga adalah pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN yang terhubung. Jadi langsung sinkron, Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, validasi atas PIB yang dilapor oleh PKP dalam SPT masa PPN merupakan PIB
yang telah tercatat di sistem DJBC. Nah, jadi yang seperti kita ketahui, dokumen yang dianggap atau yang dipersamakan sebagai pajak masukan antara lain yaitu salah satunya adalah PIB, dokumen pemberitahuan impor barang. Next. Nah, jenis-jenis dokumen tertentu salah satunya adalah PIB. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPP yang dilampiri dengan SSP, SSP, CP, dan atau bukti pungutan pajak oleh DJBC yang mencantumkan identitas pemilik barang. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPP yang dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif dan atau nilai pabean. Next. Nanti kita akan melihat jenis-jenis dokumen tertentu yang bisa dipersamakan dengan pajak masukan. Nah, ini yang seperti saya bahas sebelumnya. Ada 8 dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktor pajak. Yang pertama PIB, PIBK, pemberitahuan atas barang pribadi, PIB untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor atau KIT, PIB dari tempat penimbunan berikat, surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai dan atau pajak atas barang kiriman. Lalu yang ke-8 PIB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Nah, apa yang divalidasi? Yang divalidasi di sini adalah yang pertama nomor dokumen, nomor PIB atau nomor SSP. Yang kedua adalah tanggal NTPN. Yang ketiga nilai transaksinya. Next. Nah, klasifikasi validasi dokumen. Dokumen PIB dan lainnya yang dipersamakan dengan faktor pajak tadi, faktor pajak masukan, yaitu antara lain PIB, SPP, BMCP, BC 2.8, Voluntary Declaration, SPTNP, SPKTNP. Yang kedua dari SSP, pengeluaran BKP dari FTZ, sama SSP, jasa luar negeri. Next. Nah, format PIB dan SSP pada e-faktur, pengisian kolom nomor pada formulir 1111B1 yaitu diisi dengan nomor yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktor pajak. Jadi kalau Bapak Ibu punya dokumen impor, bisa diisi dengan nomor yang tercantum dalam dokumen tertentu tersebut. Next. Nah, ini yang kita bahas adalah tata cara kita input dokumen PIB secara manual. Kalau sebelumnya Bapak Ibu ada transaksi impor barang, di aplikasi e-faktur sebelum 3.0 ini kita input secara manual ya Bapak Ibu ya. Seperti yang kita bahas tadi, kita input nomor PIB-nya, nomor transaksinya, tanggalnya, nilai transaksinya. Nah, dengan adanya fasilitas pre-populated PPN ini, di aplikasi e-faktur 3.0, maka dokumen yang sudah tervalidasi akan muncul di menu pre-populated kita. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih apakah dokumen tersebut akan dipakai atau tidak. Seperti itu. Next. Nah, mengapa ada pre-populated PPN ini? Latar belakangnya adalah tindak lanjut dari validasi PIB pada SPT masa PPN. Antara lain masih banyak ditemukan permasalahan yaitu kesalahan dalam pengisian NTPN. Nah, contohnya angka 0 dengan huruf O itu sering tertukar. Atau huruf I besar dengan angka 1 itu sering tertukar juga. Next.
Lalu kalau misalkan Bapak Ibu punya transaksi yang banyak, itu juga lumayan melelahkan ya untuk menginput secara manual satu persatu. Jadi ada beberapa yang memakai aplikasi QR scanner untuk e-faktur. Nah, perlu kami infokan bahwa pihak DJP sendiri belum membuat aplikasi resmi ya untuk QR scanner. Jadi aplikasi QR scanner yang beredar ini dari pihak ketiga. Nah, jadi untuk keamanan juga sih, untuk keamanan juga. Jadi menu pre-populated ini jadi kita nggak perlu men-scan lagi e-faktur pajak masukan. Next. Jadi salah satu latar belakangnya lagi adalah pelaporan masih dilakukan pada aplikasi tersendiri, jadi DJP online. Jadi belum terintegrasi. Nah, di e-faktur 3.0 ini nanti database-nya akan terhubung dari e-faktur 3.0 dengan menu web based e-faktur yang nanti akan kita jelaskan. Next. Nah, e-faktur. Next. Next. Nah, peremajaan aplikasi e-faktur. Jadi di menu di e-faktur 3.0 ini dengan ditambahkannya menu pre-populated TM dan PIB, pajak masukan atau impor barang. Jadi kita tidak perlu banyak menginput nomor dokumen lagi. Terus juga kita tidak perlu khawatir salah input TPN-nya keliru antara angka 0 dengan huruf O. Dan semua data-data pajak masukan kita kalau sudah tervalidasi maka akan muncul di menu pre-populated. Next. Ya, ini sekedar mengulang apa yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi kita tidak perlu banyak menginput lagi secara manual. Dan juga data kita juga kerahasiaannya akan terjamin karena kita tidak memakai fasilitas dari pihak ketiga juga. Next. Nah, jadi di aplikasi e-faktur 3.0 ini atau dengan adanya menu pre-populated SPT ini, maka pelaporan SPT nanti akan kita laporkan di menu web based e-faktur yang akan dijelaskan nanti. Nah, mungkin untuk mempersingkat, kita mulai untuk membahas tampilan di aplikasi e-faktur 3.0 ini aja. Nah, ini sekedar review untuk implementasi e-faktur 3.0 sebenarnya sudah kita laksanakan dari tanggal 2 Februari 2019. Tapi itu masih terbatas untuk 4 PKP di kantor pajak LTO atau kantor KPP untuk wajib pajak besar. Jadi bertahap dari 2 Februari ke 15 Juli, kemudian 1 November, itu seluruh PKP di KPP LTO kita wajibkan untuk memakai e-faktur 3.0. Menu untuk pre-populated-nya. Untuk e-faktur 3.0-nya sendiri kita adakan di tanggal 1 Februari 2020 untuk 4 PKP di KPP LTO. Lalu kemudian sampai dengan 1 September ini di 159 KPP sudah kita wajibkan untuk menggunakan 3.0. Dan untuk implementasi di seluruh Indonesia, di seluruh KPP nanti tanggal 1 Oktober kita akan mewajibkan seluruh PKP menggunakan e-faktur 3.0. Jadi Bapak Ibu untuk laporan SPT masa PPN masa September yang akan dilaporkan mulai bulan Oktober
itu sudah wajib memakai e-faktur 3.0 ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, next. Nah, ini seperti yang kita bahas tadi, review untuk penerapan 3.0-nya, e-faktur 3.0-nya. Next. Nah, baik. Baik. Jadi kita mungkin langsung masuk ke menu untuk update aplikasi e-faktur 3.0-nya terlebih dahulu, lalu kemudian akan kita bahas bagaimana sih tampilan di aplikasi 3.0-nya sendiri. Next. Yang ini, ya, update, penunjuk update. Mungkin untuk penyampaian update aplikasi e-fakturnya dan tampilan pada aplikasinya akan disampaikan oleh Ibu Airin. Kepada Bu Airin, silakan. Mbak Airin. Mbak Airin. Maaf, Bu Airin, suaranya tidak terdengar, Bu. Halo, Ya, apa bisa kedengaran jelas? oke, sudah terdengar. Sudah, oke. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau misalnya suara saya kurang terdengar jelas, nanti bisa diinfokan via chat ya. Sekarang sudah terdengar jelas? Oke, baik kita mulai. Di sini saya akan mencoba untuk memandu bagaimana update aplikasi e-faktur dari 2.2 yang pernah Bapak-bapak dan Ibu-ibu pakai, ini yang barusan dipakai, untuk diupdate ke aplikasi e-faktur yang 3.0. Nah, di sini kantor pusat sudah membuat 5 langkah mudah. 5 langkah mudahnya, yang pertama, tolong di-scroll ke bawah. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mendownload secara langsung di aplikasi e-faktur.pajak.go.id. Itu nanti ada pilihan untuk mendownload, ada linknya. Tolong ke bawah lagi, ya ini. Di bagian sini ada update aplikasi e-faktur 3.0. Kalau di sini tulisannya khusus yang piloting, yang kemarin, yang 5 WP per KPP. Cuma nanti untuk ke depannya itu akan semua PKP bisa melakukan update aplikasi e-faktur 3.0 ini. Nah, untuk update aplikasinya ini disarankan sesuai dengan OS-nya, OS dari laptop masing-masing wajib pajak. Untuk yang Windows 32 bit ada di sini juga, 64, kemudian Linux dan Mac itu ada semua di sini. Jadi nanti tinggal Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian menyesuaikan dengan OS yang ada di laptop masing-masing. Nah, setelah kita mendownload nih file ini, kemudian nanti kita ekstrak. Bisa ke step yang kedua. Oke, tolong di-scroll ke bawah. Ekstrak file yang sesuai dengan OS yang Anda gunakan. Jadi nanti sudah kita download, kita ekstrak. Nah, setelah diekstrak itu akan ada 3 file Bapak dan Ibu-ibu, yaitu ada file e-tax invoice, kemudian e-tax invoice main, kemudian e-tax invoice update UPD. Nah, 3 file ini yang nanti akan kita copy dan copy pastekan ke laptop Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, sebelumnya saya sarankan terlebih dahulu untuk melakukan backup. Jadi, atas aplikasi yang sudah Bapak dan Ibu punya, yang versi yang lama, yang 2.0, dimohon untuk dilakukan backup terlebih dahulu. Jadi, di backup dulu semua filenya, bisa ke direktori yang lain, atau mungkin bisa ke hard disk, itu tolong di backup dulu. Nah, setelah di backup, nanti kita bisa copy paste-kan file yang sudah kita ekstrak tadi ke folder yang Bapak-bapak Ibu pakai untuk yang e-faktur 2.2. Jadi cuma 3 file ini aja. 3 file ini kita copy paste-kan ke folder e-faktur yang 2.2 kemarin. Gitu. Bisa di-scroll lagi. Ini tadi untuk copy paste. Jadi ada 3 tadi, yaitu e-tax yang main, kemudian yang update, sama e-tax invoice yang biasa, yang Excel. Bisa di-scroll lagi.
Nah, kalau nanti misalnya sudah Bapak dan Ibu-Ibu copy-paste-kan ke folder e-faktur yang lama, yang 2.2, bisa mulai menjalankan aplikasi seperti biasanya. Jadi kita klik yang e-tax invoice, e-tax yang main, yang biasa ya, yang biasa kita pakai untuk e-faktur 2.2, kita klik. Nah, nanti di scroll kalau misalnya memang sudah berhasil, itu akan muncul ini, pre-populated data, atau biasa kita singkat dengan prepop ya, prepop data. Nanti kalau misalnya memang sudah berhasil, itu akan ada versi keterangannya, versi aplikasi 3.0, kemudian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa melihat ada prepop data di situ, yang terdiri dari 3 submenu, yaitu faktur pajak masukan, dokumen impor, dan VAT refund. Nah, ada 3 di situ, jadi pastikan kita membackup dulu pertama, kemudian setelah membackup, kita lakukan copy-paste ke folder yang lama, e-faktur yang lama. Setelah kita lakukan copy-paste, terus kita jalankan aplikasi seperti biasanya, dan kita lihat apakah sudah berhasil diinstal atau diupdate, dan ciri-cirinya yaitu tadi ada versi aplikasi yang 3.0, kemudian ada data prepopnya, prepopulated data. Begitu. Jadi untuk yang update aplikasi ini, mungkin 5 step ini dicoba dulu Bapak dan Ibu sekalian di rumah masing-masing atau di kantor masing-masing. Nanti kalau memang misalnya menemui kendala, nanti bisa konsultasi ke kami via live chat Waskon 1 atau mungkin bisa langsung ke HR Bapak dan Ibu yang bersangkutan. Gitu. Jadi untuk yang update mungkin cukup sampai di sini. Saya akan lanjut ke bagaimana sih tampilan di e-faktur 3.0-nya. Tolong slide berikutnya, Fadul. Oke, sekarang kita ke tampilan aplikasi Prepop SPT pada aplikasi e-faktur. Bukan yang ini dulu, satu lagi. Yang ini, oke. Tolong di next. Oke, next Pak dulu. Bagaimana Bu Erin? Tolong di next ini, slide-nya. Next, ya, baik. Oke, jadi seperti yang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu biasa lakukan untuk membuka aplikasi e-faktur pertama kali, itu kan kita klik dulu nih aplikasi e-fakturnya. Kemudian nanti akan muncul seperti biasa, pilih database, lalu kita akan pilih local database. Kemudian kita pilih local database. Next. Saya informasikan sebelumnya ya Bapak Ibu. Jadi untuk aplikasi e-faktur 3.0 ini itu tidak mengalami perubahan apapun. Jadi yang hanya berubah, suara saya masih kurang jelas ya? Jelas Bu, sudah terdengar. Saya ada yang chat suara kurang jelas. Jadi gini, untuk aplikasi e-faktur 3.0 itu tidak mengalami perubahan apapun dari e-faktur 2.2. Nah, perbedaannya hanya tadi penambahan prepop data. Penambahan prepop data itu hanya bisa ada di e-faktur 3.0. Untuk yang fungsi dari yang e-faktur 2.2 sebelumnya itu masih tetap akan ada di aplikasi e-faktur 3.0 ini. Jadi yang ada hanya penambahan, bukan pengurangan fungsi, hanya penambahan ke prepop datanya gitu. Jadi kalau untuk nanti mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya nanti saya mau ada ada faktur pajak masukan yang belum ada nih di prepop, apa bisa dimasukin ke e-faktur 3.0? Bisa secara manual. Karena tadi di aplikasi e-faktur ini tidak mengalami penurunan fungsi. Jadi yang ada cuma hanya penambahan prepop data, dan juga nanti kalau misalnya pun ada yang harus manual di input, itu bisa dilakukan manual. Sekarang kita next lagi ke berikutnya. Kalau sudah kita pilih local database ya, kemudian kan akan ada notifikasi untuk login. Seperti biasa kita isi login nama usernya siapa, kemudian password yang biasa digunakan, kemudian kita login. Tolong next. Nah, ini kalau misalnya tadi yang saya bilang sebelumnya, kalau berhasil nih melakukan update aplikasi, itu akan muncul keterangan versi aplikasi terbaru, yaitu 3.0. Next.
Nah, ini apa namanya? Ciri khas yang berikutnya yaitu ada prepop data di sini. Oke, next. Oh, ini di next dulu. Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, begitu kita pilih yang prepop data tadi, itu akan muncul tampilan yang seperti ini, masih kosong semuanya, seperti biasa yang kayak di e-faktur sebelumnya juga kita harus melakukan apa namanya, biasanya kosong. Jadi nanti kalau sudah ada kosong kayak gini, kita ke klik get data. Bisa di next lagi. Nah, setelah get data, di next lagi tolong. Nah, setelah kita klik get data, itu akan muncul CAPTCHA. CAPTCHA ini biasa juga kita temukan di e-faktur 2.2. Nah, CAPTCHA ini kita isikan sesuai dengan password ENOVA. Kita isi sesuai dengan password ENOVA, kemudian bisa next lagi. Nah, yang cukup berbeda dari tampilan e-faktur 2.2 dan 3.0 itu ada 2 kali input CAPTCHA. Nah, jadi yang kalau e-faktur 2.2 itu kan hanya 1 kali biasanya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, berbeda dengan e-faktur 3.0, ini kita harus input 2 kali. Menurut keterangan dari kantor pusat yang kita dapatkan, itu untuk loading saat antrean dari Prep PM ini. Jadi, 2 kali kita harus input kode CAPTCHA ini. Setelah kita input kode CAPTCHA yang kedua, itu akan muncul notifikasi berikutnya, bisa di next. Nah, ini kalau misalnya kita menginput salah, jadi akan ada notifikasi error inputan Anda salah. Nah, itu kita harus isi yang benar sesuai dengan CAPTCHA yang memang digunakan. Kalau huruf kapital, huruf kecil juga huruf kecil. Bisa di next lagi. Nah, kalau ini contohnya Bapak Ibu, kita melihat untuk masa pajak Mei tahun 2020. Jadi kalau contoh sesuai dengan yang ada di slide Bapak dan Ibu sekalian ini, itu untuk masa Mei itu ada 2 faktur pajak masukan. 2 faktur pajak masukan itu bisa tergantung dari CWP. Jadi sebelumnya kita informasikan kembali, kalau dari Direktorat Jenderal Pajak itu mengakomodir untuk semua faktur pajak masukan yang sudah diupload oleh lawan transaksi. Jadi kalau misalnya ternyata Bapak dan Ibu-Ibu sekalian punya lawan transaksi yang sudah mengupload fakturnya, itu otomatis akan masuk ke prepop data ini. Nah, kalau misalnya mungkin ada yang nanya nih, terus kalau misalnya belum dilaporkan, apa masih masuk juga? Masih masuk juga. Jadi untuk prepop data ini, itu seluruh faktur yang sudah pernah diupload oleh si lawan transaksi, walaupun belum dilaporkan oleh lawan transaksi. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu zaman dulu sebelum yang e-faktur 3.0 kan harus input manual untuk pajak masukan. Nah, ini semuanya sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tinggal milih aja nih wajib pajaknya, mau dikreditkan sekarang atau mungkin tidak mau dikreditkan atau mungkin dikreditkan di masa pajak yang lain selama masih dalam 3 bulan ya, 3 bulan masa pajak pengkreditan faktur pajak masukan. Oke, tolong di next. Oke, kalau dicontoh di slide ini itu ada 2 faktur. Nah, wajib pajak itu memilih yang pertama kalau dikreditkan, jadi dia akan masuk ke formulir B2, 1111 B2, yaitu bagian dapat dikreditkan. Tapi kalau misalnya wajib pajak memilih untuk tidak dulu dikreditkan, itu bisa masuk ke kolom yang tidak dapat dikreditkan, yaitu kolom B3. Jadi nanti tinggal dipilih nih, kalau mau dikreditin masuk ke B2, kalau tidak mau dikreditin itu masuk ke B3. Di next. Kalau contoh di sini itu satu dikreditkan untuk dimasuk ke B2 dan satu lagi untuk tidak dikreditkan yang nantinya akan masuk ke kolom B3. Kalau nanti mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya nih saya punya 5 faktur pajak masukan, tapi saya mau mengkreditkan hanya 3 aja, terus 2-nya bagaimana? Nah, untuk faktur pajak masukan yang belum dikreditkan, nanti tetap akan muncul nih Bapak dan Ibu sekalian, tetap akan muncul di prepop data. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya 5 faktur, 3-nya dikreditkan dan 2-nya tidak dikreditkan, nah 2-nya akan tetap ada di prepop data. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau mungkin nanti apa hilang nih, enggak, tenang aja karena masih ada di bagian prepop data ini. Di next.
Oke, setelah kita pilih faktur pajak masukan yang mau kita kreditkan, kita harus melakukan upload. Nah, upload ini nanti dua faktur pajak masukan siap diproses oleh uploader. Pastikan uploader faktur pajak masukan dijalankan agar proses upload dapat berlangsung. Kita bisa klik OK. Dan pastikan koneksi internet ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini untuk faktur yang pertama dikreditkan, untuk faktur yang untuk faktur yang pertama tidak dikreditkan, untuk faktur yang kedua dikreditkan. Kemudian kalau kita melihat nih, kalau misalnya oh ternyata emang sudah kita upload dari dua faktur atau satu faktur yang ini kita kreditkan, kita bisa lihat di bagian administrasi faktur. Bisa di next, administrasi faktur. Nah ini yang sudah kita upload tadi dengan keterangan approval sukses. Nah itu ada di bagian sini semua faktur pajak masukan yang sudah kita lakukan approval dan approval sukses itu akan masuk ke bagian daftar faktur pajak masukan. Nah, nantinya faktur pajak inilah yang akan muncul ketika kita posting di e-faktur web base. Jadi kalau misalnya belum sukses, jadi kemungkinan belum bisa di-upload atau belum bisa diposting nih untuk SPT masa yang ingin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu laporkan. Nah, ini contohnya di sini semuanya sudah sukses. Untuk yang masa Mei ya. Kalau ini dilihatnya masa Juni, kalau yang masa Mei ada nih. Masa Mei sudah sukses tadi. Lalu di next. Oke. Jadi kalau yang ini kalau sudah sampai tahap ini berarti seluruh faktur pajak masukan yang ingin Bapak dan Ibu kreditkan itu akan masuk semua di bagian faktur pajak masukan. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang dokumen impor atau PIB, itu konsepnya sama kayak faktur pajak masukan. Jadi kita pilih, bisa di next, nanti akan disediakan semua datanya, data PIB-nya oleh oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nanti seperti biasa kayak yang sebelumnya faktur pajak masukan itu kita harus menginput CAPTCHA. Nah, CAPTCHA ini kita sesuaikan sama yang muncul di layar. Kita klik validate. Setelah itu next. Nah, ini muncul semua nih. Muncul semua data PIB. PIB impor ya, impor barang dari salah satu WP itu muncul semua di sini. Nah, ini kalau di slide ini WP untuk memilih untuk mengkreditkan semua faktur pajak atau PIB-nya. PIB-nya semua dikreditkan. Lalu di next. Setelah WP memilih untuk mengkreditkan semuanya, nanti kita proses upload. Seperti biasa, kayak faktur pajak masukan sebelumnya, kita upload. Oke, next. Oh, ini bagian lain, di next. Oke, next lagi. Oke, jadi kalau untuk yang tadi, untuk pajak impor tadi, PIB, impor barang, itu nanti semuanya akan muncul sama kayak faktur pajak masukan. Jadi akan muncul di bagian administrasi faktur untuk yang PIB. Nah, cuma dalam hal ini mungkin karena dianggap belum terlalu banyak wajib pajak yang menggunakan impor barang, jadi mungkin slide-nya hanya disesuaikan lebih banyak untuk yang faktur pajak masukan biasa. Nah, kalau yang ini, slide yang berikutnya itu adalah daftar kode faktur pajak, CAP-nya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu kan biasanya bikin nih faktur pajak untuk kode jenis pajak 07 atau 08. Nah, kalau dulu kan mungkin agak susah ya untuk melakukan cap nih pada faktur pajaknya. Nah, ini bisa sekarang dilakukan di e-faktur 3.0 dengan cara kita pilih faktur pajak yang ingin kita pilih apakah termasuk di 07 atau 08, yaitu yang dibebaskan dan yang tidak dipungut ya. Nanti bisa ada semua di sini, tinggal Bapak dan Ibu pilih sesuai dengan yang memang ingin digunakan. Nanti seperti biasa dari e-fakturnya akan muncul cap untuk yang kode cap faktur pajak untuk yang 07 sama yang 08 gitu. Di next. Oke. Mungkin kalau dari saya, dari untuk aplikasi update dan juga repop datanya, pajak masukannya, mungkin sampai sini aja. Setelah nanti Bapak dan Ibu semua melakukan upload pajak masukannya, itu biasanya kan kalau yang e-faktur 2.2 kita uploadnya kita laporkannya di DJP online ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau untuk yang aplikasi e-faktur 3.0 ini, itu kita laporkannya namanya di e-faktur web base. Jadi kita tidak akan menggunakan DJP online lagi, tapi sudah ke e-faktur web base. Bagaimana dengan pelaporan
untuk yang SPT lainnya, kalau SPT lainnya masih di DJP online, masih diakomodir di DJP online. Cuma yang berubah adalah dari yang e-fakturnya aja. E-faktur mulai masa pajak yang September ini ya, Bapak Ibu sekalian, itu bisa dilakukannya di e-faktur web base gitu. Kalau untuk pembetulan, nanti pembetulan kalau misalnya, oh saya pengen pembetulan nih di masa pajak Januari 2020. Nah, nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan pembetulan itu di aplikasi e-faktur 3.0, tapi pelaporannya tetap di DJP online. Pelaporannya tetap di DJP online karena normalnya itu dibuat di DJP online. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian buat fakturnya itu masih di aplikasi yang lama, yang masih dilaporkannya di DJP online, itu tetap nanti dilaporkan pembetulannya di DJP online. Tapi kalau misalnya normalnya sudah dibuat di aplikasi e-faktur web base, nanti pembetulannya juga harus di e-faktur web base gitu. Untuk slide selanjutnya, pelaporan di e-faktur web base mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Dani. Silakan Saudara Dani. Baik, terima kasih Bu Airin. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara untuk melaporkan SPT masa PPN. Baik, untuk masa September 2020 kita sudah diwajibkan memakai aplikasi e-faktur 3.0 yang akan diimplementasikan per 1 Oktober nanti. Kita sudah wajib pakai e-faktur 3.0 ini sendiri. Baik, untuk alamat pelaporannya sendiri ada di laman web e-faktur.pajak.go.id, web e-faktur.pajak.go.id. Baik, next. Begitu Bapak Ibu sekalian sudah login, maka tampilan yang akan muncul seperti yang ada di layar ini. Silakan Bapak Ibu masukkan password akun PKP-nya. Kalau sudah berhasil, maka akan tampilan selamat datang di aplikasi e-faktur. Next. Seperti yang pada di layar. Next. Ya, seperti ini. Ada menu home, profil PKP, dan administrasi SPT. Untuk pertama kali, silahkan diupdate lagi profil penggunanya untuk nama penandatangan fakturnya, nama penandatangan SPT, dan jabatan penandatangan SPT-nya. Silahkan simpan perubahannya. Di menu profil PKP sendiri ada profil aplikasi dan profil PKP-nya. Next. Untuk profil PKP-nya, next. Nah, ya. Seperti tampilan di layar Bapak Ibu sekalian, maka akan muncul nama, alamat, dan nomor telepon PKP, nomor handphone, sama fax. Kalau misalkan ada data yang masih belum lengkap, mohon segera dikomunikasikan dengan AR terkait untuk update datanya agar semua data Bapak Ibu terupdate di aplikasi. Next. Baik, langsung saja ke menu administrasi SPT. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat dalam tampilan layar, di menu administrasi SPT kita diminta untuk menginput tahun pajak yang kita inginkan. Di sini kita contohkan tahun pajak 2020. Silakan diketik, diinput di tahun pajaknya 2020, klik tampilkan. Next. Maka kita akan diminta untuk menginput masa pajak dan jenis SPT pembetulannya. Apakah SPT pembetulan nihil atau pertama dan seterusnya. Klik submit. Next. Maka akan muncul proses posting sudah masuk ke dalam antrian. Silakan tunggu beberapa saat. Tinggal di-OK-kan saja. Next. Oke. Setelah berhasil masuk ke masa pajak yang diinginkan, maka akan muncul tampilan daftar SPT yang telah kita buat pada menu e-faktur desktop itu. Di sini menu masa pajak masa Mei 2020 pembetulan ke 0. Nah,
kita klik buka untuk mengedit kembali SPT yang kita inginkan. Kita klik buka. Setelah kita klik buka, maka kita akan disajikan tampilan untuk lampiran detailnya. Lampiran detailnya kita diminta untuk memilih apakah formulirnya A1, A2, B1, B2, atau B3. Di sini kita contohkan untuk lampiran A1 berupa data ekspor terlebih dahulu. Kalau sebelumnya kita sudah input, maka akan muncul list daftar ekspornya. Kalau belum, maka tampilannya akan nihil. Seperti ini contoh yang tidak ada transaksi daftar ekspornya. Untuk transaksi A2 yang telah Bapak Ibu input, maka akan muncul di sini contohnya nama pembeli PT Taxmin dengan nomor dokumen sekian-sekian, dengan DPP penyerahannya 1 juta dan PPN-nya 100.000. Bapak Ibu bisa memilih tampilannya untuk 10 atau sampai dengan 100 baris untuk tiap-tiap halamannya. Langkah-langkah yang dilakukan di sini hanya untuk melihat lampiran detailnya A1, A2, B1, B2, sampai dengan B3. Next. Ya, di sini tampilannya untuk tampilan B1, kalau misalkan B1-nya tidak ada transaksi, maka kosong. Next. Selanjutnya di sini kita contohkan untuk tampilan B2-nya, pajak yang dikreditkan. Next. Di sini tampilan B3. Baik, next. Nah, setelah kita input semua, maka seperti biasa, lampiran detail itu akan diakumulasikan di lampiran AB, form AB-nya. Maka di sini seperti yang telah kita buat sebelumnya, penyerahan dalam negerinya ada sebesar 1 juta, PPN yang dipungut sebesar 100.000. Nah, di sini kita masih bisa mengedit kembali untuk penyerahan dalam negeri dengan faktor pajak yang digunggung. Apabila Bapak Ibu ada penyerahan yang digunggung, masih bisa diedit di sini. Next. Di sini contohnya kita ada penyerahan yang digunggung sebesar 1 juta rupiah dengan PPN 100.000. Next. Untuk poin 2, rekapitulasi perolehan, maka di sini perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan sebesar 100.000 rupiah untuk PPN-nya. Next. Nah, lanjut ke poin 3, perhitungan PM yang dapat dikreditkan, maka seperti yang telah kita input sebelumnya, pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan itu sebesar 100.000 rupiah. Apabila sudah diisi dengan benar, Bapak Ibu sudah yakin jika data-data yang sudah kita input sebelumnya itu sudah benar, maka klik di pernyataannya, dicentang, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat. Setelah Bapak Ibu centang, maka tinggal diklik submit. Baik. Nah, ketika kita klik submit, maka diminta untuk melampirkan file sertifikat. Sertifikat yang Bapak Ibu peroleh sebelumnya dilampirkan di sini dan pasparasenya. Next. Setelah Bapak Ibu selesai menginput file sertifikatnya dan pasparasenya, maka akan muncul keterangan submit SPT lampiran AB berhasil. Setelah berhasil, maka kita akan diminta untuk mereview kembali lampiran SPT PPN induk.
Next. Nah, ini contoh untuk lempiran 11-11 induknya. Next. Oke. Di sini turutang PPN-nya untuk penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri sebesar 200.000 dan jumlah seluruh penyerahannya sebesar 2 juta. Next. Lalu bagaimana kalau misalkan pajak keluaran kita kurang bayar? Nah, di sini kita ditampilkan di tampilan kita muncul pajak keluaran yang harus dipungut sebesar 200.000, sedangkan pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp100.000. Itu berarti kan Bapak Ibu sekalian punya PPN kurang dibayar sebesar Rp100.000. Nah, maka kita akan diminta untuk input NTPN-nya. Setelah kita input NTPN, next. Ya. Setelah kita input NTPN-nya, maka kita akan diminta untuk ke menu selanjutnya untuk PPN terutang atas kegiatan pembangunan sendiri. Kalau memang tidak ada, bisa diteruskan saja. Next. Oke. Nah, di sini untuk tampilan pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP yang gagal berproduksi, kalau Bapak Ibu tidak ada transaksi tersebut, bisa diteruskan saja di next. Selanjutnya untuk PPNBM, jika memang tidak ada transaksi atas PPNBM juga bisa diteruskan. Next. Nah, selanjutnya kelengkapan SPT mohon dicentang untuk formulir AB, A1, A2, B1, B2, dan B3-nya. Serta kalau misalkan ada SSP-nya, mohon dicentang berapa lembar yang dibuat SSP-nya. Lalu pernyataannya juga dicentang dan tempat penandatanganan serta tanggal penandatangannya jangan lupa diisi. Next. Oke. Nah, di sini muncul nama jelas seperti yang kita buat waktu pertama kali login di menu web based e-faktur. Jika sudah diisi semua dengan benar, maka Bapak Ibu bisa klik submit. Next. Nah, di sini muncul ketika Bapak Ibu membuat NTPN atau tidak menginput nomor NTPN, maka muncul keterangan NTPN PPN harus diisi. Maka proses submit gagal. Bapak Ibu diminta untuk kembali menginput nomor NTPN. Next. Nah, di sini diminta untuk input nomor NTPN. Ketika Bapak Ibu menginput NTPN yang gagal atau yang salah, maka akan muncul keterangan NTPN gagal atau NTPN tidak ditemukan. Next. Ini contoh ketika kita input NTPN yang salah. Maka muncul kode error NTPN tidak ditemukan. Next. Nah, ketika kita input NTPN dengan benar, maka akan muncul daftar NTPN seperti pada tampilan di layar. Kita pilih gunakan NTPN itu. Kita pilih dan kita gunakan, maka berhasil submit SPT induk. Jadi kalau misalkan NTPN-nya salah atau tidak benar, maka SPT-nya tidak bisa kita submit Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalkan NTPN-nya benar, maka akan muncul keterangan berhasil submit untuk SPT induknya. Next.
Nah, jika Bapak Ibu sudah berhasil submit SPT induk, jangan lupa klik untuk lapornya. Nah, di sini muncul tampilan lapor SPT. Ada review tahun pajaknya 2020, masa pajaknya masa 5 bulan Mei. Pembetulannya 0, status SPT-nya kurang bayar 100.000 seperti yang kita lihat tadi sebelumnya. Nah, di sini file lampiran. Lampiran SPT-nya bisa kita tambahkan di sini. Setelah kita masukkan, maka proses uploading akan berjalan secara otomatis. Kita klik lapor. Jika sudah berhasil lapor, maka di menu administrasi SPT akan muncul SPT sudah dilaporkan. Next. Nah, proses lapor SPT berhasil. Dan next. Nah, berikut tampilan SPT induknya. Seperti yang sudah kita isi sebelumnya, dengan penyerahan 2 juta, PPN terutang Rp200.000. Lalu ada tampilan lampiran 1111 AB-nya, yaitu penyerahannya 1 juta, yang digunggung 1 juta, dengan PPN masing-masing Rp100.000, dan pajak masukan yang dikreditkan Rp100.000, sehingga yang kurang bayar 100.000. Nah, next. Kita juga bisa melihat bukti penerimaan suratnya, BPE-nya, bukti penerimaan elektroniknya di sini. Seperti kita lapor SPT, di sini muncul review BPE-nya, ada nama, NPWP, dan seterusnya dengan tanggal penyampaian seperti tanggal yang kita sampaikan, yang kita laporkan pada web-based e-faktur. Oke, next. Mungkin sekian itu dulu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan Bapak Ibu sekalian. Untuk sementara mungkin kita bahas untuk pertanyaan yang terdapat di kolom chat ya, chat Zoom. Mungkin bisa ditampilkan pertanyaan dari paling atas. Dikreditkan ya. Oke. Ya. Bisa. Ini gimana cara jawabnya, Pak Koto? Pertanyaan pertama dari CV Prima. Pertanyaannya adalah, Bu, apakah yang tidak dikreditkan masih bisa diubah untuk dikreditkan? Baik. Bu Airin? Oh ya. Bisa ini? Yang mana ya pertanyaannya ya? Oh, dari CV Prima ya? Ya, dari CV Apakah Prima. atas PM yang tidak dikreditkan nanti bisa diubah untuk dikreditkan? Oke, ini bisa jawabannya. Jadi selama pajak masukan tersebut itu belum pernah di-upload atau belum pernah kita kreditin dan masuk ke kolom B2, itu tetap akan ada di Prepop Data. Jadi untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang nanti mengkreditkannya untuk masa pajak yang lain, itu masih bisa selama masa pajak tersebut itu masih dalam waktu 3 bulan. 3 bulan setelah masa pajak diterbitkan, itu masih bisa dikreditkan. Jadi kalau misalnya belum mau dikreditkan dulu, nanti bisa tetap muncul di Prepop Data. Baik. Mungkin itu ya dari CV Prima. Mungkin saya lanjut ke dari Bapak atau Ibu Christian ini ya. Bu, kalau kita update 3.0, apakah 2.2 masih bisa kita gunakan untuk lapor SPT? Nah, kalau dari kantor pusat, itu setiap ada update aplikasi e-faktur, itu yang versi yang lama tidak akan bisa digunakan lagi. Jadi, kalau misalnya maksud dari Ibu atau Bapak Christian ini untuk yang
pembuatan SPT pembetulan itu seperti yang saya bilang barusan bisa dilakukan tergantung dari SPT normalnya di mana. Jadi kalau misalnya ternyata Bapak Ibu sudah membuat SPT masa PPN, masa pajak anggaplah mungkin Mei 2020 itu di e-faktur 2.0 masih pakai yang lama. Nah, bisa dilakukan pembetulan dengan aplikasi e-faktur 3.0, tapi pelaporannya tetap di DJP online gitu karena pembuatan SPT masa yang normal itu dilaporkannya di DJP online. Tapi kalau untuk pembuatan SPT-nya sendiri itu tetap harus di e-faktur 3.0 gitu. Jadi cuma beda pelaporannya aja. Yang satu di DJP online, yang satu di e-faktur web base. Nah, web base ini tergantung juga normalnya di mana. Kalau normalnya di e-faktur web base, otomatis harus pelaporannya juga di e-faktur web base gitu. Mungkin sudah jelas ya Bapak atau Ibu Christian? Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak ya, Arido Wibisono ya. Untuk SP PPN Jasa Luar Negeri, apa akan masuk di PIB Pre-Populated? Baik, jadi mungkin ini maksudnya untuk pemanfaatan jasa luar negeri ya. PPN Jasa Luar Negeri. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, untuk seluruh dokumen yang sudah tervalidasi, maka semuanya akan masuk ke menu pre-populated Bapak Ibu sekalian. Jadi jika Bapak Ibu merasa ada pemanfaatan jasa luar negeri atau penerimaan PIB, tapi belum masuk di menu pre-populated, bisa di-input manual selama dokumen itu valid. Mungkin itu bisa menjawab. Selanjutnya untuk laporan SPT PPh pasal 21 masih bisa di DJP online dari PT Serbaneka. Serbaneka ya. Untuk SPT PPh pasal 21 masih seperti biasa Bapak Ibu, yang di sini terkait dengan e-faktur 3.0 saja. Lalu selanjutnya dari itu siapa tuh? Oke, mungkin dari Pesona Teks ya, mau tanya, jika menggunakan aplikasi website Klik Pajak atau ASP dalam mengelola e-faktur, infonya tidak perlu menggunakan e-faktur pajak. Apakah benar demikian? Harus pilih salah satu e-faktur atau Klik Pajak. Kalau menurut infonya, memang kalau memang misalnya WP sudah menggunakan ASP ya, dalam hal ini mungkin Klik Pajak, itu tidak perlu melakukan update lagi untuk e-faktur 3.0. Jadi mungkin bisa langsung ke Klik Pajaknya sendiri langsung gitu. Dan untuk dari pertanyaan selanjutnya dari PT PSG, Pak, menu dari VAT refund untuk apa ya? Kalau VAT refund sendiri untuk turis. Jadi kalau pembebasan pajak biasanya ya untuk turis yang bukan warga negara Indonesia, warga negara asing itu bisa dilakukan VAT refund. Namun karena kondisi di KPP Palembang Pratama Ilir Barat sendiri itu tidak ada yang seperti ini, jadi mungkin memang kita tidak menyediakan sosialisasi untuk VAT refund ini karena memang ini untuk turis gitu. Mungkin kalau Bapak atau Ibu ada kendala bisa langsung chat ke kita atau konsultasi ke kita untuk yang VAT refund ini ya. Jadi memang sengaja tidak kita masukkan menu atau sosialisasi materi dari VAT refund ini. Baik. Selanjutnya untuk materi e-faktur 3.0 ini sendiri nanti akan kita bagikan di kolom chat ya. Di kolom chat materinya nanti akan kita bagikan. Terus untuk tata cara update-nya juga langkah-langkah untuk update ke 3.0 ini juga sudah kita emailkan terkait dengan pengumuman untuk penggunaan implementasi e-faktur 3.0 ini ke email Bapak Ibu sekalian. Jadi jika di emailnya mungkin belum dapat, mungkin bisa dikomunikasikan kembali kepada AR-nya, AR Ibu terkait. Untuk mengetahui AR, mungkin bisa dilihat di fasilitas di profile ya, di DJP Online. Silakan Bapak Ibu sekalian login di DJP Online, lalu lihat ke menu profile, nanti di situ akan muncul AR dari Bapak Ibu sekalian. Di situ nanti Bapak Ibu bisa konsultasikan mengenai implementasi ini atau konsultasi ke nomor layanan aplikasi.
dari KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Oke, mungkin kita bisa next ya, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan selanjutnya, pelaporan SPT PPN apakah masih bisa lewat DJP online? Bisa tadi seperti yang sudah saya jelasin, selama SPT normalnya itu dilakukan di DJP online, itu wajib pajak bisa melakukan pembetulan. Kalau dalam hal ini pembetulan ya, pembetulan SPT di DJP online. Cuma kalau untuk dari e-faktur web base-nya sendiri, kalau memang sudah digunakan di e-faktur web base, otomatis tidak bisa ke DJP online lagi. Yang bisa ke DJP online selain SPT PPN. Jadi semuanya SPT bisa, kecuali SPT masa PPN yang sudah menggunakan e-faktur 3.0. Gitu. Website e-faktur pajak ini bisa digunakan kapan? Nah, kalau untuk sekarang itu masih untuk WP yang piloting ya Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya 5 WP per KPP. Jadi memang hanya dikhususkan untuk 5 WP tersebut dahulu. Jadi kalau memang misalnya sampai saat ini Bapak Ibu belum bisa menggunakan atau mengakses e-faktur websitenya ini, itu memang kita baru menyediakan untuk 5 WP tersebut, WP piloting tersebut gitu. Jadi untuk kedepannya per 1 Oktober itu bisa dilakukan dicek tuh di website e-fakturnya untuk melihat apakah sudah bisa digunakan. Dari PT Serbaneka, password akun PKP-nya sama dengan password waktu login di DJP online kan? Kok tidak bisa masuk? Oh, kalau password akun PKP itu yang Bapak dapat atau Bapak Ibu dapat di pas waktu ini ya, pendaftaran PKP. Biasanya di email, ada di email pajak atau ada di email yang pernah dilaporkan. Jadi kalau misalnya password di DJP online-nya sama seperti yang password akun PKP, kemungkinan besar sama. Cuma kalau misalnya beda ya memang tidak bisa login jadinya. Jadi kalau yang akun PKP itu memang kita beri atau kita kasih itu saat pendaftaran PKP dan itu biasanya di email. Jadi kalau memang misalnya hilang, mungkin bisa dicek ke emailnya ya Bapak-Bapak Ibu sekalian, dicek di emailnya apakah passwordnya masih ada dan itu bisa digunakan untuk login di Enova. Biasanya sama kayak Enova. Kalau DJP online saya kurang tahu. Kalau emang sama, harusnya sama. Maksudnya harusnya bisa masuk. Tapi kalau misalnya memang berbeda, biasanya sih beda ya buat di DJP online-nya, itu tidak bisa digunakan waktu di login di DJP online-nya. Baik. Selanjutnya, apakah fungsi web e-faktur pajak dan DJP online sama saja? Atau web e-faktur pajak hanya khusus untuk pajak keluaran saja, selain itu masih menggunakan DJP online, pajak masukan maksud saya. Jadi Bapak Ibu, mulai dari 1 Oktober nanti kita akan menggunakan e-faktur 3.0. Jadi semua pelaporan melalui web based e-faktur semua. Nah, yang sebelumnya pakai DJP online, per 1 Oktober nanti kita akan dialihkan ke web based e-faktur semua. Jadi fungsinya sama, tapi mulai 1 Oktober nanti kita akan dialihkan ke web based e-faktur semua. Seperti itu. Selanjutnya, untuk SPTLB ya, untuk SPTLB apakah di e-faktur 3.0 ini otomatis muncul by system atau harus kita input? Gimana Bu? Oke, kalau LB itu sama yang kayak seperti saya bilang sebelumnya, e-faktur 3.0 ini tidak mengurangi fungsi, hanya menambahkan prepop data. Jadi kalau untuk ada lebih bayar itu wajib pajak tetap harus menginput secara manual karena tidak otomatis. Jadi kalau misalnya dari e-faktur 2.2 dari masa pajak sebelumnya itu ada LB dan belum direstitusi, masih dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, itu nanti setelah diupdate ke e-faktur 3.0 itu harus tetap manual inputnya karena memang tidak otomatis, belum otomatis dari sistem kita gitu. Lebih repot ya Pak untuk laporan SPT-nya, biasanya tinggal upload saja. Kalau mungkin awalnya memang lebih repot ya Pak ya, karena kan baru penggantian dari DJP online kemudian ke e-faktur web based. Tapi sejatinya kalau menurut saya sih sama aja, karena kalau awalnya kan dulu dari e-faktur 2.2 kita buat CSV-nya di e-faktur 2.2, kemudian kita lapornya di DJP online. Nah kalau sekarang cuma beda tempat pelaporan aja. Jadi dari e-faktur 3.0-nya kita buat posting PK atau PM-nya dulu. Nah nanti setelah sudah selesai kita approval dan sudah approval sukses, tinggal pindah ke aplikasi yang e-faktur web base-nya aja. Jadi cuma beda tempat pelaporannya aja sih Pak sebenarnya. Kalau untuk lebih repot kemungkinan ya mungkin
dianggap lebih repot karena memang masih baru ya, masih baru dan kita juga butuh penyesuaian. Tapi kalau dari masalah pelaporannya sih kayaknya mungkin sama aja, cuma beda tempat pelaporannya aja. Dari PT PSJ tadi sudah dijawab juga ya Pak ya, menu dari VAT refund untuk apa? Kita next saja. Untuk link download slide sudah kita cantumkan di kolom komentar. Oke, selanjutnya dari Jagat Besema, file update e-faktur 3.0 di mana bisa di-download. Itu kalau Bapak dan Ibu sekalian mau langsung download itu ada di efaktur.pajak.go.id. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu sebut Enova ya. Gitu. Jadi bisa langsung ke link itu, atau kalau memang misalnya tidak ingin langsung ke link itu, bisa minta ke kita via live chat, nanti ada nomor live chat yang bisa dihubungi, dan itu akan diberikan link untuk mendownload, atau mungkin kalau dari dari WA kayaknya mungkin memang agak berat ya Bapak Ibu, jadi memang kita sarankan sebenarnya WP untuk download sendiri, atau kalau memang misalnya ingin datang ke kantor, bisa juga bikin janji terlebih dahulu, kemudian nanti kita bisa upload, kita bantu untuk update e-faktur 3.0-nya itu. Selanjutnya, jika kita buat, kalau sudah buat di DJP Online, dibuat pembetulan SPT-nya di website ya Bu? Ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, kita lihat SPT normalnya di mana Bu? Kalau misalkan SPT normalnya di DJP Online, maka pembetulannya kita laporkan di DJP Online juga. Kalau untuk SPT normalnya di web base, maka pembetulannya juga di web base. Seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan di kolom komentar di Zoom sudah terjawab semua. Untuk LB juga Bu. Jika ada LB di masa sebelumnya, bagaimana Bu Irin untuk LB di masa sebelumnya sebelum memakai e-faktur 3.0, apakah bisa langsung diakui di aplikasi 3.0? Oh iya bisa. Seperti yang saya barusan jelasin juga, LB karena input LB-nya manual, jadi dari e-faktur sebelumnya 2.2 dan sekarang sudah update mungkin ke 3.0 itu tetap bisa diakui dan inputannya secara manual. Untuk input LB itu secara manual. Kalau misalnya ternyata di e-faktur 3.0 ada tambahan PM, pajak masukan itu, nanti LB-nya akan bertambah gitu. Kalau yang PM-nya bisa secara otomatis, cuma kalau untuk yang kompen dari masa sebelumnya tetap harus input manual. Baik, jika ada LB di masa sebelum pakai, oke, sama. Mungkin pertanyaannya, ya, di aplikasi e-faktur masih tetap posting buat SPT dan create CSV dan cetak induk. Itu pertanyaan dari Bapak Christian ya? E-faktur masih tetap posting, oke. Di aplikasi masih tetap posting buat CSV. Oh enggak, kalau e-faktur 3.0 kita cuma upload PK dan PM sampai approval sukses. Jadi setelah approval sukses, kita langsung beralih ke e-faktur web base-nya aja. Kalau dulu kan di e-faktur 2.2 sampai buat CSV, kemudian baru dilaporkan di DJP Online. Kalau di e-faktur web base itu e-faktur 3.0 hanya sebatas approval sukses PK dan PM. Setelah approval sukses semua, Bapak Ibu bisa langsung beralih ke e-faktur web base-nya untuk melaporkan SPT masa PPN masa pajak yang ingin dilakukan pelaporan. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin terkait dengan faktor pajak pengganti ya Bapak Ibu. Bagaimana jika faktor pajak yang dibuat lawan sebelumnya adalah faktor pajak normal, kemudian sudah tervalidasi dan sudah kita pakai ya mungkin ya. Lalu kemudian dari pihak penerbit ada faktor pengganti. Seperti ini ya mungkin pertanyaannya. Jadi intinya semua faktor yang sudah di-upload sama pihak penerbit maka akan muncul di menu pre-populated kita. Jadi kalau misalkan belum di-update, belum di-upload kembali untuk faktur pajak penggantinya maka belum muncul di menu pre-populated kita. Seperti itu. Bila kita tidak mengupdate versi 3.0, tapi kita menggunakan September, apakah masih bisa diterima? Dari pertanyaan PT SVP ya, untuk update terkait update.
jika kita tetap memaksakan untuk versi 2.2 ya. Untuk implementasi 3.0 ini akan serentak Pak untuk digunakan secara nasional per 1 Oktober 2020. Oke, sudah coba dimasukkan password PKP apanya, tapi tetap keterangannya Anda tidak terdaftar sebagai pengguna e-faktur web. Mohon penjelasannya. Ini untuk pertanyaan dari PT Subaneka ya? Sarbaneka. Bagaimana Bu Erin, mungkin bisa dikonsultasikan ke layanan live chat ya, atau di HR-nya ya? Oh ini, kalau ini Anda tidak terdaftar sebagai pengguna e-faktur web. Jadi karena memang untuk nasional itu akan diimplementasikan per 1 Oktober, memang hanya 5 WP terpilih itu yang sekarang bisa akses e-faktur web. Jadi kalau untuk sekarang mungkin kita sosialisasi ke semua wajib pajak, cuma memang untuk implementasi penggunaannya itu baru untuk yang WP piloting itu tersebut Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang belum untuk seluruh PKP. Untuk PKP nanti akan mulai aktif itu per 1 Oktober 2020. Mungkin juga bisa dipastikan kembali Bu ya, mungkin untuk sertifikat digitalnya apakah masih aktif atau tidak ya? Bisa. Iya, terkait itu. Jadi kalau sertifikatnya sudah kadaluarsa ya memang nggak bisa akses lagi ya, Bu ya. Kadaluarsa. Baik. Mungkin terkait waktu, kita akan jawab pertanyaan yang mungkin yang ini ya, baru ya, pertanyaan yang baru. Bagaimana kalau saya tekan swift penyeluaran? Dari Pesona Teks ya, DB-nya Teks, apakah bisa saling koneksi antara aplikasi e-faktur pajak dengan web-based pelaporan e-faktur? Selama e-faktur 3.0-nya sudah diupdate, Pak, maksudnya sudah terupdate ke aplikasi e-faktur 3.0, itu DB-nya bisa terkoneksi. Yang penting PK atau PM-nya sudah dilaporkan, sudah di-upload dan approval sukses, itu nanti bisa digunakan pelaporan untuk di e-faktur yang web-based-nya. Oke, baik. Bagaimana kalau saya transaksi pajak keluar dengan instansi pemerintah atau bendaharawan? Apakah bisa muncul NTPN dari pihak instansi pemerintah tersebut? Pak Imam, ini terkait kalau pajak keluaran ini PK ya. Nah, yang kita bahas di sini NTPN-nya itu kalau misalnya memang WP tidak tidak usah menginput lagi NTPN itu untuk pajak masukan. Jadi kalau untuk pajak keluaran itu memang tetap harus diinput manual oleh wajib pajak. Kalau misal muncul NTPN itu enggak, karena NTPN untuk pajak keluaran memang kita harus input sendiri. Kalau dengan bendahara biasanya kalau untuk faktur 02 kan itu tidak perlu input NTPN. Jadi Bapak Imam itu cukup melaporkan PK-nya dengan bendaharawan, karena transaksi dilakukan oleh bendaharawan dan itu dipungut, jadi memang di aplikasi e-fakturnya itu tidak perlu menginput NTPN, karena tidak memerlukan NTPN untuk sebagai sebagai pembayar pajak keluarannya atau sebagai pembayar penyerahan PPN dalam negeri yang dilakukan oleh pemungut. Baik, mungkin selanjutnya kita akan jawab pertanyaan di live streaming YouTube ya. Ada pertanyaan, jika tidak ada pajak masukan, apakah untuk pelaporan masa PPN harus pakai web e-faktur atau tetap bisa via DJP online? Baik, seperti yang kita bahas tadi, per 1 Oktober 2020, maka kita diwajibkan memakai e-faktur 3.0. Dan e-faktur 3.0 ini sendiri pelaporannya akan dialihkan ke web-based e-faktur ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, pertanyaan, jika di data e-faktur 2.2 ada lebih bayar, apakah akan disinkronkan di e-faktur 3.0? Mungkin seperti yang dibahas sama Bu Erin tadi, bisa Bu ya dipakai ya. Bisa, untuk lebih dan bayar secara yang manual. di 2.2 masih bisa dipakai di 3.0 ya. Bisa, karena penginputan lebih bayarnya dilakukan secara manual, jadi tetap bisa diakui di e-faktur 3.0. Cuma memang wajib pajak harus menginput secara manual.
untuk yang kompensasi LB dari masa sebelumnya. Baik. Next. Scroll ke bawah. Ketika kita terbitkan FP 070, apakah harus pakai sertifikat cap T30? Iya, Pak. Karena kalau biasanya untuk penerbitan faktur pajak 07 atau 08 kan memang harus dicap tuh. Nah, di aplikasi 3.0 ini dipermudah, jadi WP tinggal memilih aja untuk yang FP 07 itu mau tergantung uraian kegiatannya ya, kegiatan apa, nanti tinggal dipilih sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, nanti akan muncul sendiri cap dari FP 07 atau 08 yang Bapak atau Ibu input di e-faktur 3.0 itu. Bagaimana mengenai pelaporan PPN nihil langsung ke Webbase ya Bu? Kalau PPN nihil, jadi langsung ngajak Webbase karena memang dari e-faktur 2.0, 2.2 itu 3.0 tidak mengurangi fungsi dari e-faktur 2.2 yang sebelumnya memang bisa lapor nihil, kalaupun saya akan lapor nihil lagi langsung ke Webbase-nya aja. Tinggal diposting ya, karena memang tidak ada PK atau PM yang dilaporkan. Selanjutnya, pertanyaan kalau sudah posting di web e-faktur, di aplikasi e-faktur 3.0 ada menu SPT tidak perlu dilakukan di aplikasi 3.0. Benarkah? Baik, untuk administrasi fakturnya memang di aplikasi e-faktur 3.0, Bapak Ibu ya. Jadi untuk pelaporannya di web-based e-faktur itu hanya untuk pelaporannya saja. Filenya diupdate apa diinstal baru terus data lama masih bisa digunakan dari Kopkar MEPI ya. Oh ya. Jadi filenya diupdate apa diinstal baru ya. Filenya di ini ya, di copy paste aja ya, Bu Irnya. Nah, jadi nggak perlu kita install seperti aplikasi versi 2 yang sebelumnya ya. Kalau 2.2 kemarin kan Bapak Ibu harus datang tuh ke kantor karena mungkin ada beberapa wajib pajak yang juga memerlukan panduan. Cuma kalau untuk yang e-faktur 3.0 ini juga memang dibuat lebih simpel, cukup copy paste 3 file tadi yang sudah diekstrak tadi, yang sudah di-download kemudian diekstrak, 3 file itu tinggal kita copy paste saja ke folder e-faktur yang sebelumnya, e-faktur 2.2, dan jangan lupa pesan saya yang sebelum-sebelumnya kalau dimohon untuk di backup dulu datanya karena kan kita takut terjadi hal yang tidak diinginkan, mungkin filenya korup atau mungkin memang ada error. Jadi sebelum dilakukan copy paste, kita sarankan, kita mohon kepada wajib pajak untuk di backup terlebih dahulu data faktur pajak yang sudah ada di e-faktur 2.2 tersebut. Jadi satu folder tolong di backup terlebih dahulu. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jika tidak ada transaksi PM atau PK, berarti harus langsung ke web base e-faktur ya? Iya. Jadi kalau memang tidak ada transaksi pada masa pajak yang bersangkutan, bisa langsung ke web base e-fakturnya, langsung dilaporkan, Bapak Ibu. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini, pada materi sosialisasi implementasi e-faktur 3.0 dan web-based e-faktur. Mungkin apabila masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian bisa diajukan melalui nomor layanan live chat aplikasi WhatsApp. Baik. Untuk nomor layanannya bisa dilihat di Instagram KPP Palembang Ilir Barat, Bapak Ibu sekalian. Nama akunnya @pajak_palembang_ilir_barat. Ya. Baik. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Saya Dani Setiahadi dan rekan saya Lesnia Airin. Izin untuk undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.